Nah, eh, mungkin teman-teman belum mengenal, ada yang belum mengenal saya. Perkenalkan, saya Tulang Tio selaku Head of Departemen GTTP. GTTP itu apa gitu ya? GTTP itu adalah sebuah platform inovasi untuk anak muda yang berbasis ilmu pengetahuan, kreativitas dan bisnis. Jadi cukup luas. Jadi sebenarnya eh, siapa sih di balik layar daripada OVO ini? Itu adalah teman-teman dari GTTP dan juga teman-teman yang berkaitan dengan yang lain yang yaitu adalah teman-teman dari GT Inkubator juga gitu ya. Nah, kalau ngomongin One Village One YouTuber, saya juga dari desa. Mungkin Pak Widodo tahu ya. Mungkin Pak Widodo juga tahu. Saya dari Simalungun, Silokahean, tepatnya itu di Sumatera Utara, cukup jauh dan jauh di sana. Untuk internet juga cukup susah gitu ya. Jadi dulu kalau saya upload itu biasanya saya harus naik motor dulu keluar kurang lebih 10 km agar bisa saya dapat internet yang bagus gitu ya. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman kalau teman-teman bilang nggak bisa nih jadi YouTuber karena saya dari desa. No, saya salah satu yang sudah mempraktekkan teori itu dan sudah mematahkannya seperti itu. Nah, siapa sih saya di balik head GTTP itu? Dari background saya adalah seorang content creator, musik creator dan instruktur juga di Prakerja. Jadi dari background ini beberapa pekerjaan yang saya lakukan, saya mengamati dan mendapatkan kesimpulan kawan-kawan. Jadi dari apa yang saya lakukan dan saya kerjakan, ternyata dunia mengarah ke teknologi dan digital. Jadi kita ini akan berada di transisi antara milenial dan juga Gen Z ya. Jadi Gen Z itu nanti di masa depan akan jadi fundamental daripada teknologi. Nah, kita bisa lihat juga perkembangan teknologi dari perkembangan teknologi yang semakin masif dan kita nggak bisa hentikan di mana mobil otonom sepenuhnya sudah lahir di tahun ini. SpaceX berencana meluncurkan misinya ke Mars dan juga yang terbaru otak manusia bisa ditanam chip dan ini bukan wacana, bukan konspirasi tapi ini kenyataan ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini lahirnya robot-robot canggih di mana mereka bisa bekerja 24 jam tanpa minta naik gaji. Kemungkinan ini bisa menggantikan manusia. Jadi kalau kita nggak kreatif, bahaya nih. Nah, lanjut hadirnya mata uang digital yang memungkinkan siapapun bertransaksi melakukan secara virtual ataupun melalui internet. Dan juga yang terbaru yang diumumkan oleh CEO dari Facebook, Metaverse ya, di mana penggabungan komunitas di bumi, perpaduan antara dunia digital dan fisik layaknya negara berdaulat tapi secara digital. Layaknya seperti yang ada di film Ready Player One. Wah, ini sudah semakin masif gitu ya. Jadi teknologi sudah semakin masuk ke dalam individu kita ataupun lingkungan kita. Tapi apa kabar dengan desa kita gitu ya? Kalau salah satu tokoh fiksi yang bernama Uzumaki Naruto bilangnya, dia juga punya desa namanya Konohagakure, dia punya desa juga gitu. Mungkin dia bakal bertanya kepada kita, begitu masifnya perkembangan teknologi, bagaimana dengan desamu gitu ya? Jadi teknologi di Amerika, di negara lain sudah begitu masif, tapi bagaimana dengan teman-teman yang di desa? Apakah melek tentang teknologi gitu? Nah, di sini saya ingin menyampaikan atau memaparkan sedikit sebagai generasi Z dan milenial, kami dan kitalah generasi yang bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara maju, modern dan sejahtera. Maka daripada itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk negara ini? Lahirlah gagasan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan mencetak anak muda yang tentunya memahami digital sebagai pembangun agen di daerah. Nah, itu gagasannya mengapa kita lahirkan OVOY, karena kita juga diperkuat dengan adanya data yang membuktikan bahwa setiap tahun presentasi anak muda yang berkarir di desa itu semakin turun, layaknya data yang kita dapatkan dari UGM ya teman-teman ya. Nah, maka lahirlah gerakan OVOY, One Village One YouTuber. Dari gagasan itu, dari masifnya teknologi, saya harap teman-teman di desa juga memahami teknologi lebih jauh. Dan kebetulan OVOY ini didukung langsung oleh GT Inkubator dan digagas langsung oleh GT TV dan diselenggarakan pula oleh TV Desa, Kementerian Desa, dan Akademi Desa, dan disupport penuh dari Export Hub ID, GT Inkubator, AXI, dan UPI. Nah, apa sih itu OVOY gitu ya? OVOY adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk mencetak anak muda menjadi agen pembangun daerah, berangkat dari tingginya minat,
dan profesi bidang kreatif, khususnya YouTuber, lahirlah gerakan ini yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan mencetak anak muda menjadi agen pembangun daerah. Seperti ini, teman-teman. Nantinya YouTuber ini, teman-teman yang sudah jadi YouTuber di desa, harapannya bisa membantu UMKM yang ada di desa, mempromosikan budaya yang ada di desa, dan tentunya mempromosikan pula desa wisata yang ada di desa kalian masing-masing, karena teman-teman sudah melek teknologi dan kita berikan pelatihan tentunya. Ya. Syarat pendaftaran. Nah, gini ya syarat pendaftarannya, bagaimana sih kita caranya mendaftar begitu. Karena sudah tahu sedikit tadi perihal Opoy, kita bisa membuat video 1 menit, kita menceritakan tentang profil desa kita, sederhana mungkin lah ya. Kita dari desa mana, terus apa sih value yang ada ataupun kelebihan yang ada di desa kita bisa ceritakan, lalu kita upload ke YouTube, linknya nanti kita sertakan. Kita contohkan aja ya teman-teman ya. Lalu Opoy ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang berusia 15 sampai 35 tahun. Ini dia cara mendaftarnya, kita klik button sini saja, masuk ke opoy.geti.id. Nah, kita lihat timeline-nya. Proses timeline dari Opoy ini nanti akan kita lakukan yang namanya pendaftaran ataupun registrasi dimulai dari tanggal hari ini sampai 8 Desember. Seterusnya kita akan lakukan pelatihan di 13 sampai 30 Desember. Lalu kita akan minta teman-teman setelah dilatih membuat karya dan mempublikasikannya di YouTube, tepatnya di tanggal 1 sampai 16 Januari. Lalu akan kita adakan kick off. Ya, mudah-mudahan kita mengundang lagi dari pihak Pak Widodo, Pak Suryo, dan mungkin ada YouTuber yang lebih terkenal lagi ya teman-teman ya. Nanti kita akan hadirkan di kick off-nya. Lalu akan kita lakukan penjurian karya terbaik dan kita akan lakukan pengumuman. Semoga buat teman-teman yang beruntung 5 pemenangnya akan kita berikan hadiah total 5 alat YouTuber dan taksiran untuk biayanya itu kurang lebih 20 juta untuk satu penghargaan buat masing-masing peserta yang beruntung. Nah, kurang lebih itu timeline-nya teman-teman. Lalu bagaimana syarat mendaftarnya gitu ya. Syarat mendaftarnya teman-teman tinggal mensubscribe channel Geti TV, TV Desa, Akademi Desa, dan Kementerian Desa. Dan teman-teman wajib ya memiliki channel YouTube tentunya, membuat video profil desa seperti yang saya sebutkan tadi 1-2 menit saja, dan tentunya melampirkan KTP dan memberitahu teman-teman dari desa mana dan tinggal di mana. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih lanjut bertanya perihal Opoy, biar nanti teman-teman juga bisa memahami ya di sini. Kalau teman-teman masuk ke websitenya opoy.geti.id ada FAQ-nya, jadi teman-teman sudah bisa lihat di sini apa itu Opoy, bagaimana cara mendaftar dan lain-lain sudah kita sediakan. Nah, lalu teman-teman untuk join tinggal masuk join seperti ini, masukkan foto KTP, nama lengkap, nomor induk, tempat tanggal lahir, desa, email, YouTube, dan link YouTube kalian. Sesederhana itu teman-teman. Jadi gampang lah ya buat teman-teman untuk mendaftarnya. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint kita. Ya, sebentar. Nah, teman-teman sudah sedikit memahami ya cara mendaftar dan daftarnya di mana? Tentunya tadi di opoy.geti.id. Nah, untuk contoh videonya teman-teman bisa teman-teman lihat di YouTube. Nanti saya kirimkan linknya di grup buat teman-teman yang sudah bergabung, yaitu profil desa Sidoarjo yang ada di Jawa Tengah ya. Modenya itu adalah mode sinematik, ataupun mungkin teman-teman bisa meniru salah satu video storytelling yaitu Seboro. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ataupun nanti salah satu channel yang saya rekomendasikan teman-teman lihat yaitu channelnya Mbak Sri. Itu juga cukup bagus ya. Nah, semoga dengan adanya gerakan Opoy ini nantinya diharapkan bisa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan mencetak anak muda yang memahami pengetahuan tentang digital dan perkembangan teknologi, dan nggak melek ataupun nggak gaptek lagi ya, gagap teknologi gitu ya. Harapannya setelah kita latih, kita inkubasi, teman-teman juga bisa memahami teknologi baru ataupun bisa menjadi seorang content creator dan YouTuber untuk desanya masing-masing. Nah, untuk teman-teman bisa menghubungi tim kita di sini, nomor hubungnya sudah tersedia. Untuk teman-teman ingin mendapatkan update info tentang Opoy, bisa melihat sosial medianya, klik di sini teman-teman. Kita masuk ke Instagramnya. Nah, sudah tersedia di sini Instagramnya untuk info dan update mengenai Opoy. Nah, terakhir yang bisa saya sampaikan, berikut Insinyur Bung Karno mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya.
dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Ya, semoga materi hari ini apa yang saya sampaikan perihal Opoi, bagaimana Opoi itu bisa tercetus dan kepikiran oleh kita, saya dan teman-teman dari GTTP, berawal dari keluh kesah kita ya, melihat desa, melihat masifnya teknologi, dan lahirlah gerakan Opoi, dan alhamdulillah sangat didukung penuh oleh Bapak Samsul dan juga Pak Suryo dan tentunya Ibu Amalia juga. Ya, itu saja teman-teman, dan Nadia saya kembalikan ke host. Mungkin ada yang sesi